Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 SD Cendekia Ambon, hari ini kita akan melanjutkan sirah masih dari buku ke-10 Muhammad Teladanku. Judul yang akan Ibu Guru bawakan hari ini mengenai kisah Abu Jandal dan nasihat Ummu Salamah. Disimak ya kisahnya. Belum lagi kering tinta perjanjian itu, tiba-tiba muncul Abu Jandal. Pemuda itu adalah anak Suhail bin Amr, si perunding Quraisy. Para sahabat sangat terkejut menyaksikan kedua kaki Abu Jandal dalam keadaan terbelenggu sehingga ia berjalan tertatih-tatih. Rupanya ia berhasil meloloskan diri dari Mekah dan hendak menggabungkan diri dengan saudara-saudara muslimnya. Namun, begitu melihat anaknya ini, Suhail berseru, "Ini adalah orang pertama yang kutuntut agar engkau mengembalikannya." Rasulullah pun menjawab, "Kami tidak akan melanggar isi perjanjian ini sampai kapanpun." "Demi Allah, kalau begitu, aku tidak akan menuntutmu karena sesuatu pun," kata Suhail. Rasulullah SAW pun bersabda, Kalau begitu, berilah dia jaminan perlindungan karena aku." "Aku tidak akan memberinya jaminan perlindungan karena dirimu," tukas Suhail. Rasulullah SAW pun meminta lagi, "Lakukanlah." "Aku tidak akan melakukannya," jawab Suhail. Suhail melangkah cepat ke arah Abu Jandal dan memukul keras-keras anaknya itu. Suhail mencengkeram kerah baju Abu Jandal dan menyeretnya untuk dikembalikan kepada Quraisy. Abu Jandal berseru, "Wahai semua orang muslim, apakah aku akan dikembalikan kepada orang-orang musyrik yang akan menyiksaku karena agamaku ini?" Kaum muslimin merasa geram. Hampir-hampir saja kaki mereka bergerak untuk datang menolong. Namun perjanjian sudah ditandatangani. Rasulullah SAW pun bersabda, "Wahai Abu Jandal, bersabarlah dan tabahlah karena Allah akan memberikan jalan keluar kepadamu dan orang-orang lain yang terzolimi seperti dirimu. Kami sudah mengukuhkan perjanjian dengan mereka. Kami telah membuat persetujuan dengan mereka atas peristiwa seperti ini dan mereka pun sudah memberikan sumpah atas nama Allah kepada kami. Maka kami tidak akan melanggarnya." Rasulullah SAW melihat ke sekeliling dan menangkap wajah pengikutnya yang tampak sangat tidak puas. Hal inilah yang membuat para sahabat tidak menuruti perintah Rasulullah SAW sesaat setelah itu. Anak-anak, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Bangkitlah dan sembelihlah hewan kurban." Para sahabat saling pandang. Apa? Jadi Rasulullah SAW menganggap bahwa mereka telah selesai berhaji. Bukankah mereka sama sekali belum bertawaf? Bahkan belum sama sekali melihat Ka'bah. Namun Rasulullah SAW mengulangi perintahnya sampai 3 kali. "Bangkitlah dan sembelihlah hewan kurban. Bangkitlah dan sembelihlah hewan kurban." Tapi tidak ada satupun sahabat yang beranjak. Semua diam termangu atau menunduk. Rasulullah SAW memperhatikan wajah mereka. Bahkan Ali bin Abu Thalib dan Umar bin Khattab juga menolak. Dengan perasaan gundah, Rasulullah SAW
masuk ke dalam tenda Ummu Salamah. Diceritakannya semua kelakuan para sahabat kepada istrinya itu. Ummu Salamah mengerti betul betapa kecewanya Rasulullah SAW. Kemudian Ummu Salamah mengajukan sebuah saran yang menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaannya, persis seperti yang dulu dilakukan oleh Bunda Khadijah untuk membangkitkan Rasulullah SAW dalam masa-masa sulit penuh kegelapan. Wahai Rasulullah, apakah engkau ingin mereka melaksanakan perintah itu? Tanya Ummu Salamah. Keluarlah, tetapi jangan berbicara sepatah kata pun kepada salah seorang dari mereka. Sembelihlah ternak kurban Anda sendiri, lalu panggillah tukang cukur dan bercukurlah. Rasulullah SAW kemudian keluar. Tanpa bicara sepatah kata pun, beliau melaksanakan saran dari Ummu Salamah. Setelah melihat Rasulullah SAW menyembelih kurban dan bercukur, segera saja para sahabat melakukan hal yang sama. Suasana yang tadinya murung penuh kebingungan, kini berubah menjadi ceria. Suara riuh gembira para sahabat terdengar saat menyembelih kurban dan saling bergantian mencukur rambut. Sebagian ada yang mencukur rambut dan sebagian lain hanya memangkas rambut. Rasulullah SAW tersenyum dan bersyukur kepada Allah karena telah memberinya seorang istri yang begitu cerdas dan bijak. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada mereka yang mencukur rambut. Doa Rasulullah SAW. Sebagian orang yang mendengarnya jadi gelisah. Mereka pun bertanya, "Dan mereka yang berpangkas rambut ya Rasulullah?" Anak-anak, apa jawaban Rasulullah SAW terkait pertanyaan tersebut? Nah, untuk tahu jawabannya, mari kita simak insya Allah di Sabtu depan. Terima kasih karena telah menyimak kisah di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.